Light and Life. Haleluya. Selamat datang Di channel Perkupi, ngobrol jujur soal iman dan hidup karena setiap hidup punya cerita. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dalam podcast kita Like and Life. Seperti kita tahu, tanggal 25 April kemarin DPP Perkupi telah melantik Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, dan pada saat hari ini kita bersama-sama dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkupi DKI Jakarta, Bapak Gibson Nababan. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat atas pelantikannya. Terima kasih. Dan terima kasih sudah hadir bersama-sama kita hari ini dalam podcast Like and Life. Hari ini kita mau dengar, Pak, cerita tentang Bapak, kehidupan Bapak, dan juga perjalanan dan kesaksian Bapak tentunya. Jadi silakan, Pak, kami sharing-sharing buat kita semuanya hari ini, Pak. Sebelumnya mau tanya Pak, apa kabar Pak hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Oh ya, kelihatan ya Pak dari jaketnya cerah dan mukanya senyum, full senyum ya. Dari Ketua Umum Perkupi nih. Ya, wow. Oke, mau kilas balik sedikit perjalanan dulunya kali ya Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit perjalanan karirnya atau sekolahnya, mungkin boleh Pak diceritain. Ya. Terima kasih. Kalau dari boleh kilas balik dari kecil ya, Ya. dari Silakan, masa Pak. anak-anak ya. Iya Baik, Pak. Saya ini terlahir di satu desa, namanya Desa Purbatua di Kecamatan Pangaribuan. Desa ini terletak di lereng pegunungan. Pada saat saya lahir, akses transportasi itu masih sangat sederhana dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tidak ada alat transportasi. Oh. Jadi pada usia 6 tahun, orang tua kami kemudian pindah dari desa tersebut ke Desa Ramunia yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam. Sorry Pak, mau dimajuin mic-nya Pak? Ya. Iya, boleh ya gitu ya Pak. Kemudian kurang lebih kami 4 tahun ada di Ramunia, Lubuk Pakam. Orang tua kami kemudian pindah ke Jakarta dan kami kemudian menetap di Jakarta. Pada saat pindah ke Jakarta, anak orang tua kami ada 7 dan saya anak pertama. Jadi pada saat usia saya masih 10 tahun, saya sudah punya adik 6. Oke. Pada saat usia saya 10 tahun saya sudah punya adik 6 dan sudah biasa gendong-gendong kiri kanan gitu ya. Sebagai anak yang paling tua. Ya. Jadi kami tinggal awalnya di kawasan Jatinegara, lalu karena usaha orang tua kami diberkati Tuhan, kemudian bisa membeli rumah di kawasan Pondokopi Jakarta dan kemudian kami tinggal di sana. Karena memang orang tua kami secara ekonomi sederhana, usaha yang ada di Jatinegara itu ada masalah karena berjualan di pasar, akses jalan ke pasar tempat orang tua kami berjualan ditutup oleh pemerintah untuk membatas rel kereta api. Akibatnya pelanggan yang biasa berbelanja di tempat orang tua kami menjadi berkurang secara signifikan. Karena kondisi itu orang tua kami banting setir menjadi supir angkot. Jadi karena memang supir angkot juga waktu itu bukan usaha formal, omprengan dulu disebutnya, ya omprengan. Dan orang tua kami harus menghidupi 7 orang anak yang masih usia-usia sekolah. Belum ada KJP seperti sekarang yang gratis, semua berbayar. Sehingga saya pun beserta dengan adik saya, kami bertiga, kami anak pertama sampai dengan anak ketiga itu harus membantu ayah kami menjadi kondektur. Bergelantungan. Umur berapa saat itu, Pak? Saya umur 15 ya, 15 barangkali ya, 15 tahun. Adik saya umur
14, kemudian umur 12. Oh. Jadi kami masih anak-anak. Sudah, memang kalau undang-undang itu larangan Iya. mempekerjakan anak itu Nah, sebetulnya. itu benar, Pak. Jadi ada undang-undang kan yang larangan. Tapi karena kondisi seperti itu kami, jadi kalau saya sekolah pagi, pulang sekolah saya langsung ketemu orang tua saya di Cawang. Oh, oke. Nah, saya masuk pagi, nanti adik saya masuk siang. Jadi kami bertukar. Selama sekian tahun kami menjalanilah kehidupan seperti itu sampai saya usia masuk SMA. Waktu masuk SMA sudah banyak belajar, udah mulai berkurang lah untuk membantu orang tua kami. Dan puji Tuhan memang kami anak-anak orang tua kami yang termasuk rajin belajar. Oh, oke. Sekalipun sambil menjadi kondektur, suatu ketika kan mobil sedang berhenti, kalau dulu namanya ngetem gitu ya, kami belajar baca buku. Sehingga prestasi kami pun di sekolah cukup baik lah. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua kami ngambil rapot, mereka pasti puas lah dengan prestasi kami. Hanya saja kadang waktu lagi masa remaja, satu peristiwa yang sampai sekarang saya kenang, ketika mengambil rapot di SMA 21 Jakarta, saya kan tentu tidak menunjukkan kepada teman-teman saya kalau orang tua saya supir angkot. Ya kan, namanya remaja kan, penampilannya supaya ya seperti yang lain lah gitu ya, baur gitu ya. Tidak kelihatan secara ekonomi yang pas-pasan atau sederhana gitu ya. Nah, rupanya pada saat orang tua kami mau ngambil rapot, datang ke sekolah kami bawa angkotnya, gitu. Karena angkotnya kan omprengan, gitu kan. Saya pikir, wah ini ketahuan nih kalau saya anak supir angkot gitu kan. Jadi bapak saya bawa mobil omprengan, parkirnya persis di depan pintu masuk. Jadi, padahal kan sebagai remaja berusaha untuk menutupi inilah ya, menutupi keadaan gitu kan, karena namanya masa remaja. Jadi saya ingat betul bapak saya turun dari mobil, dia pakai anduk ya seperti supir inilah benar. Supir bawa anduk ya, dengan percaya diri gitu ya. Sementara kebetulan kawasan itu kan kawasan ekonomi yang cukup lumayan. Jadi teman-teman saya ya kalau istilah sekarang anak-anak orang kaya sebetulnya di SMA 21. Jadi saya jadi minder sekali. Sementara bapak saya seneng-seneng aja dia gitu ya. Itu pengalaman lah masa remaja ya. Artinya kita kan berusaha menyembunyikan siapa kita gitu ya. Tapi benar sih, Pak. Orang tua juga ingin menunjukkan siapa. Nah, menunjukkan ya dengan karena bangga ya, anaknya sekolah di sini ya, prestasi misalnya kan. Dan kebetulan adik saya yang persis di bawah saya sekolah situ juga. Jadi kami berdua sekolah di sana, jadi sekalian. Itu satu pengalaman di masa kanak-kanak yang ya saya nggak tahu apakah generasi sekarang malu nggak sih dengan keadaan orang tuanya gitu ya. Kalau saya waktu itu malu. Walaupun saya sebetulnya keneknya juga sebetulnya. Waktu masih SMP ya. Masih SMP saya jadi kondektur yang yang suka berantem juga ya sama bapak. Saya kan gelantungan di belakang. Saya kan suka kalau penumpangnya itu anak-anak perempuan gitu kan, anak sekolah gitu kan, namanya remaja kan. Nah sementara bapak saya kalau anak sekolah nggak diambil, karena bayarannya murah. Saya suka berantem, kenapa nggak diambil tuh semuanya itu. Bapak ini milihnya yang orang-orang kerja. Supaya ada lebihannya lah ya Pak. Benar. Itulah masa kanak-kanak ya. Tapi Pak, melihat situasi seperti itu kan umumnya anak-anak gitu ya, ketika ada transisi kehidupan mereka yang tadinya cukup sampai pada akhirnya tertekan gitu ya dengan kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka harus turut bekerja bersama-sama dengan orang tua. Bapak bisa kuat
bisa tetap menjalani itu gimana Pak? Ada nasihat atau apa yang Bapak terima kala itu sehingga Bapak bisa boleh tetap berjuang gitu Pak? Yang pertama kan orang tua kami keras. Ya Tipikal sebagai orang Batak orang gitu ya Batak Pak. pada umumnya Benar. keras ya. Karena waktu di Ramunia kami sering dipukul pakai rotan itu. Saya masih Pak. umur itu. Jadi ya keras lah. Metode orang tua zaman dulu ya. Aku masih rasain sih itu Pak. Oh masih ya? Saya ingat waktu itu karena Alkitab bapak kami robek. Alkitabnya robek. Kami nggak tahu siapa yang membuat robek. Kami bertiga, saya, adik saya sama anak nomor 3 di baris bertiga. Dihajar satu-satu itu. Jadi keras memang. Jadi tentu saja ketika orang tua kami minta besok ikut narik ya kami nggak berani lah melawan. Iya benar ikut ya saja. Pak. Ya, tapi pun demikian kami berusaha juga kan untuk belajar. Seperti yang saya bilang, pada saat ngetem kami baca buku. Jadi nggak ketinggalan lah pelajaran. Wah luar biasa sih Bang. Iya. Yang kayak di film-film, jadi orang tuanya lagi ngambil angkot, anaknya ikut belajar. Luar biasa. Kalau di film kan bagus tuh Pak. Ada scene itu. Misalkan. Iya benar. Ditempa oleh kedisiplinan berarti ya Bapak Gibson. Bener. Itu yang membawa Bapak ini tuh bisa sampai sekarang Bang. Iya. Jadi pemimpin, jadi aktivis gitu. Aktivis ya Bapak. Iya. Mungkin boleh diceritain setelah itu Pak. Setelah itu kan banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi waktu SMA saya memang overconfidence. Oke. Saya karena merasa berprestasi di sekolah, saya pikir saya pasti lulus Sipenmaru gitu ya. Tapi Sipenmaru itu sekarang UTBK. Sekarang UTBK. UTBK ya Pak. Iya, jadi saya sangat confident sekali kalau saya bakal diterima di Sipenmaru. Nah, orang tua saya waktu itu pesankan kepada saya, kalau kamu mau kuliah harus di Jakarta. Kalau kamu di daerah nggak ada uang untuk bayar kos. Nah, di Jakarta hanya ada 2 pilihan, IKIP Jakarta waktu itu sama UI. Ya. Jadi saya kurang bimbingan lah. Kalau sekarang kan sudah ada dikasih tahu kamu skornya berapa, pilihnya kemana gitu kan. Di bimbel ya Pak ya. Ya karena waktu itu saya terlalu confidence ya. Jadi saya pilih UI dan pilih jurusan yang paling banyak diminati orang. Akuntansi Pak, jangan bilang. Ya termasuk akuntansi sama teknik mesin. Jadi sementara di zaman itu bimbingan belajar kan marak. Ya kan. Sementara saya tidak bimbingan belajar. Saya belajar sendiri. Saya berhadapan dengan orang-orang yang bimbingan belajar, yang sudah di sekolah belajar, ada juga nama gurunya. Saya tidak, tapi saya belajar sendiri. Ya, karena kebetulan teman saya yang belajar dengan saya itu lulus dulu namanya PMDK. Dia dapat PMDK di Sumatera. Sementara saya memang tidak dapat karena saya ngambilnya di UI. Gitu ya, karena tadi confidence tadi. Ternyata setelah pengumuman Sipenmaru, saya lihat di koran nama saya tidak ada. Ya, saya benar-benar kecewa ya, kecewa sekali karena teman-teman saya semuanya lanjut kuliahnya. Kalau yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, mereka kuliah di swasta. Rata-rata ngambil teknik waktu itu. Karena saya di jurusan A1 ya. Jadi saya ya kecewa lah. Ya kecewa. Dan akhirnya kembali ke jadi supir angkot. Hanya sekarang statusnya udah naik. Jadi supirnya Pak? Jadi supir. Tadinya kan cuma kondektur, yang gelantungan di belakang, ya kan. Sekarang udah promosi. Ya. Jadi supir angkot. Sepertinya saya sudah nggak punya nggak jelas lagi masa depan saya kan. Kalau setiap hari bangun pagi hari, bawa mobil, cari penumpang, pulang
bayar setoran gitu Iya. kan. Setiap hari rutin begitu kan. Berapa lama itu Pak? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun jadi supir angkot. Ya rutin aja. Datang berangkat pagi, nanti narik 2 rit, ngumpul sama teman-teman supir, Oke. makan mie gitu kan, ngopi, nanti jalan lagi menjelang siang. Terus begitu. Jadi saya sudah nggak berpikiran waktu itu ya. Iya. Ini saya mau seperti apa nanti nih? Apakah saya akan begini terus gitu ya? Jadi sehingga hilanglah dan agak minder ya, inferior. Apalagi kalau ketemu dengan kawan-kawan, saya lihat saya berusaha menghindar. Percaya dirinya hilang ya Pak. Hilang. Inferior lah, Insecure lah ya. ya. Tapi puji Tuhan, satu ketika saya ditawarkan untuk melamar di satu BUMN. Oke. Ya, saya dikasih tetangga yang mau menawarkan mau nggak kerja di satu BUMN. Ya tentu mau ya. Enggak, Ya, saya pasti. supir angkot terus ini sih. Ya. Kan? Iya. Iya. Lalu ya saya ikut seleksi ya. Yang ikut tes kalau tidak salah 603 orang, tapi yang diterima waktu itu 42. Puji Tuhan saya lulus nomor 2. Wah. Iya. Saya lulus nomor 2 dan kemudian pendidikan. Ya, pendidikan selama beberapa bulan. Nah, di pendidikan ini saya balas dendam terhadap masa sekolah saya. Ya. Balas dendam untuk belajar. Oh ya. Ya kan? Kan teman-teman saya udah kuliah. Saya kan udah jadi supir angkot. Yeah. Jadi ketika ada pendidikan lagi, ya saya belajar. Nah, akibat gairah belajar yang sangat tinggi, saya juara di pendidikan, juara 1. Wah. Nah, dan juara 1 boleh memilih mau kerja di mana. Iya. Wow. Jadi saya berpikir karena saya mau kuliah, saya memilih di kantor yang kerjanya tidak ada shift-shiftan. Karena kami kan 24 jam. Yeah. Jadi di rolling kan, shift pagi, siang, malam. Nah, saya sudah berorientasi saya nanti akan kuliah. Nah, untuk supaya bisa kuliah, kerja saya jangan di kantor yang shift-shiftan. Iya, ada 2 shift. Ya, jadi saya kemudian ditempatkan di kantor yang tidak ada shift. Nah, puji Tuhan, itu menjadi peluang bagi saya. Kemudian melanjutkan ketertinggalan saya dengan teman-teman saya yang sudah lebih dulu kuliah. Ya, sehingga inferior saya mulai di komunitas lagi saya ya, Pak. berkurang lah ya. Jadi saya mempunyai percaya diri, ya, rasa percaya diri yang bisa menumbuh bisa, lagi ya, Pak. menumbuhkan percaya diri dan bekerja juga kan di BUMN. Ya, jadi gitu. Ya lebih ini ya Pak, lebih percaya diri lah ya. Ada hikmahnya ternyata menunggu 1 tahun itu ya Pak. Puji Tuhan ada kesempatan bagi saya juga untuk bisa punya pengalaman seperti itu kan. Iya, mendalami realitas sosial di kelas bawah pada saat itu. Karena kerjaan itu dulu informal kan. Oh iya benar ya Pak. Tapi memang karena kemauan kan. Iya. Setelah melihat situasi hidup mau berubah, itu penting tuh. Dan ada jalannya ternyata Bang. Iya. Tuhan kirimkan tetangganya tuh untuk memberikan jalan di tengah pusing untuk masa depannya gitu ya Pak. Ya, saya memang ingat tetangga saya, sekarang saya udah pensiun, tetangga saya juga udah pensiun duluan, kan lebih tua kan. Oh iya. Tapi masih suka ketemu. Oh, oke. Nah selama masa pekerjaan kan kalau kami searching nih Pak ya di Google banyak kehidupan Bapak tentang menjadi aktivis pekerja. Itu mungkin terjadi di BUMN itu, di kala BUMN itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi pada zaman reformasi tahun 98
saya waktu itu kan masih termasuk muda lah. Jadi jiwa muda, jiwa reformasi itu ada juga dalam diri saya. Karena termasuk waktu saya kuliah pun dari ribuan satu angkatan saya, waktu itu dipilih 9 orang sebagai tim perumus P4 waktu itu ya. Itu di kampus saya, dari ribuan orang, saya dari 9 orang itu. Karena memang saya waktu itu vokal di kampus. Saya vokal menyuarakan hal-hal yang menurut saya pada saat itu tidak sesuai dengan cita-cita dari negara kita ya, dari cita-cita berbangsa ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebagai orang muda waktu itu memang ikutlah menyuarakan perubahan. Nah, tahun 2000 buah dari reformasi, serikat pekerja boleh berdiri di BUMN. Tadinya kami tergabung dalam Korpri. Ya, jadi tahun 2000 BUMN boleh mendirikan serikat pekerja. Nah, karena saya suka dengan organisasi, ya, akhirnya ya Tuhan kasih kesempatan bagi saya kemudian untuk menjadi salah satu pendiri dari serikat pekerja di BUMN. Bahkan konsep pendiriannya itu saya yang buat. Ya, saya yang buat semuanya, draftnya saya yang kerjakan. Dan ya, tapi memang begitu pemilihan ketua umum, saya kalah 2 suara dengan pesaing saya. Termasuk pelopor lah ya Pak, founder ya Pak. Ya. Iya. Saya pendiri dari serikat pekerja di tempat saya bekerja. Dan ya karena memang jiwanya aktivis, mungkin karena terlalu lama jadi supir angkot gitu kan, pernah jadi supir angkot, jadi ngelihat realita sosial itu ingin inilah membantu menaikkan gitu ya, taraf sehingga tahun 2001 waktu itu pemerintah Gus Dur dan Megawati menaikkan upah pokok, gaji pokok PNS. Sementara kami tidak termasuk yang dinaikkan gaji pokoknya. Tertinggallah kami. Jadi karena tertinggal, saya kemudian menggerakkan anggota kami untuk melakukan demo tahun 2001. Ya, jadi kami demo tahun 2001 untuk memperjuangkan gaji pokok ini supaya sama dengan PNS. Karena gaji pokok ini adalah dasar nanti untuk menentukan upah pensiun. Karena nanti pada saat pensiun kan dihitung dari gaji pokok terakhir. Iya benar Pak. Jadi karena upah pokok perusahaan kami ini rendah, kami kemudian melakukan perundingan dulu, ya, perundingannya gagal. Kemudian karena jiwa muda reformasi gitu, kami gerakkanlah karyawan kami untuk demo. Pertama kami datang ke Kementerian Perhubungan karena BUMN kami tergabung di Kementerian Perhubungan, baru ke Kementerian Keuangan ya sebagai pemilik dari perusahaan. Nah, ada peristiwa di Kementerian Perhubungan yang juga saya tidak bisa lupakan adalah ketika saya dan teman-teman perwakilan diterima oleh Pak Menteri, dan Pak Menterinya ini kebetulan pensiunan jenderal. Ya, Angkatan Darat. Dia tegas, dia marah. Saya tidak menduga kalau beliau marah gitu kan. Dia marah sekali kepada kami. Dan tapi puji Tuhan pada kesempatan itu, ya Tuhan tolong saya. Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk mengatakan, Pak Menteri, kami tidak mendemo Bapak. Saya bilang, kamu bilang gak mendemo. Ini kamu bawa ribuan orang di bawah. Ribuan orang waktu itu ikut ya, ribuan orang sejabotabek datang kami bawa. Saya bilang, Pak, ini bukan mau demo Bapak. Nanti kami demonya ke Kementerian Keuangan, Pak. Gitu. Kami demonya kami kesini cuma minta dukungan Bapak.
Oh. Dia kaget, minta dukungan apa kau katanya, gitu kan. Gini Pak, kami mau ke Kementerian Keuangan, kami minta dukungan Bapak supaya karena kami tahu Bapak adalah tokoh reformasi dekat dengan Ibu Megawati. Kami mohon Bapak untuk menghubungi Kementerian Keuangan supaya kami nanti diterima dan aspirasi kami bisa dipenuhi. Iya. Nah, dengan kata-kata itu rupanya dia merasa tidak sedang berhadapan-hadapan. Ya, langsung waktu itu dihubungi ke Kementerian Keuangan. Tidak lama kemudian kami disampaikan, silakan kalian ke sana dengan tertib, jangan anarkis. Pejabat di Kementerian Keuangan sudah menyambut katanya. Memang direncanakan ngomong seperti itu sebelumnya, Pak? Tidak sama sekali. Jadi Gitu karena tadinya kan saya mau minta, ya termasuk sebetulnya menteri ini termasuk yang kami target untuk kami demo sebetulnya. Tapi karena udah keburu marah ya Pak? Marah-marah. Jadi ya Tuhan kasih hikmat lah ya. Yang kemudian kami keluar dari Kementerian Perhubungan, kami ke Kementerian Keuangan, di sana 3 dirjen sudah menyambut. 3 dirjen, dan tidak lama setelah saya ungkapkan, karena saya yang mimpin, saya yang juru bicara, saya sampaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Dirjen Anggaran waktu itu menghitung, ini tuntutan dari pekerja semestinya bisa diakomodir oleh direksi, tidak perlu harus ke kementerian. Kebetulan direksinya sudah ada, direksinya sudah ada bersama kami. Kemudian kami dipersilakan untuk berunding di kantor, karena kantornya dekat dengan kantor kami. Pulang kami ke kantor, tidak lama apa yang menjadi tuntutan kami dipenuhi. Jadi selesai. Jadi mungkin salah satu aksi unjuk rasa pekerja yang berhasil ya mungkin kamilah waktu itu. Luar biasa. Waktu memperjuangkan itu Pak, pengen tahu dong Pak, bagaimana Bapak mengetahui bahwa itu adalah hal yang perlu diperjuangkan, atau cuma sekedar terbawa emosi aja? Jadi cuma karena huru hara nih di bawah, atau karena ya kok PNS doang yang dinaikin gitu? Ya karena memang saya mendalami apa itu serikat pekerja, tujuan dari serikat pekerja, dasar hukum dari serikat pekerja. Jadi saya mencoba aktualisasi. Ya karena tadi dipicu oleh kenaikan gaji pokok PNS, tetapi BUMN tidak naik. Jauh sekali. Dalam pemikiran saya, harusnya gaji pokok PNS, BUMN harus lebih besar. Dalam pemikiran saya. Karena BUMN itu menyumbang ke negara. Iya kan? Dia kan memberikan dividen ke negara. Mestinya pekerjanya gaji pokoknya harus lebih besar. Kenapa gaji pokoknya kecil? Karena gaji pokok itu tadi adalah basis untuk menghitung upah pensiun. Benar jadi ya, Pak. Kondisi ideal itu yang memicu saya dan kawan-kawan tentunya ya untuk melakukan pergerakan ya pada periode itu. Dan memang aksi yang kami lakukan itu menimbulkan ekses berita yang cukup masif. Ya, saya muncul di TV mungkin beberapa hari itu, pagi, siang, sore, karena TV kan hanya beberapa ini ya. Hasil dari unjuk rasa yang sebelumnya itu ya. Jadi karena saya kan diwawancara sama mereka, ditanya apa tujuannya. Ya itulah ada semacam kenangan lah ya dalam hal kita menjalankan idealisme. Ya, idealisme yang kita miliki, yang kita anggap benar menurut kita dan relevan untuk diperjuangkan. Ya, idealisme itu kan bisa menjadi dampak ya Pak. Jadi terang juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi naik juga upahnya gitu ya Pak. Ya puji Tuhan, memang malah rapel. Itu peristiwanya April kan, naiknya dari Januari. Wow. Itu yang tidak juga saya duga. Karena waktu itu kita kan kalau dalam
berunding itu kan selalu ada yang target tertinggi, target menengah, target minimal. Oke. Dan kita dapat target terbaiknya. Wah, ternyata di balik perjuangan ya Pak. Di balik perjuangan ada hasil yang sangat memuaskan lah ya. Nah, setelah kami mungkin tadi kita udah sempat cerita ya Bang di awal, itu tuh Bapak pernah ditunjuk menjadi Dewan Pengupahan. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, Dewan Pengupahan itu apa, dan dampaknya buat orang-orang tuh seperti apa? Saya ini karena bergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja itu kemudian yang tempat kami, organisasi kami bergabung ke tingkat federasi di Jakarta. Dan saya jadi ketua Jakarta di federasi. Nah, karena saya ketua di Jakarta, organisasi kami boleh mengirimkan satu wakil di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Dewan Pengupahan ini dibentuk oleh gubernur dan dari serikat pekerja ada 7 orang. Nah, saya termasuk yang menjadi bagian di sananya, di mana SK-nya ditandatangani oleh gubernur. Nah, saya menjadi anggota Dewan Pengupahan selama 6 tahun, tahun 2004 sampai 2010. Dan di sana pun ya karena idealisme tadi, saya berusaha untuk aktualisasi diri, memperjuangkan hak-hak sosial ya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena saya pelajari bahwa upah minimum ini menjadi upah pada saat itu ya, menjadi semacam standar upah di perusahaan-perusahaan. Even itu perusahaan besar, jadi mereka memberikan upah kepada karyawannya tergantung kepada berapa upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saya ada di dalam sana, saya pelajari, saya masuk tahun 2004, saya pelajari bahwa UMP tahun 2000 sampai 2004 setiap tahun tuh naiknya 40.000. Kelihatannya kok polanya sudah seperti ini, kok 40.000, 40.000, 40.000. Padahal dalam undang-undangnya, dalam peraturan pemerintah itu upah minimum itu ditetapkan dengan beberapa variabel. Variabelnya kan pasti berubah, ya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ya, PDRB, KHL utamanya kebutuhan hidup layak. Nah, karena saya waktu itu sudah menyelesaikan S2 saya, sehingga kemampuan saya secara akademik ya untuk menilai tentang proses pembentukan upah minimum itu ada yang keliru. Nah, jiwa idealisme saya itu muncul di sana, ya. Nah, karena kita sama-sama survei, ya. Karena data itu kan tidak bisa dimanipulasi mestinya, gitu. Jadi akibat dari proses itu di tahun 2005 kalau tidak salah, upah minimum Provinsi DKI Jakarta itu naik menjadi naiknya 119.000. Dari sebelumnya hanya 40 ya. 3 kalinya ya Pak. Ya, hampir 3 kali, dan puji Tuhan tentunya itulah apa yang boleh saya lakukan. Ya, saya merasa itu adalah untuk masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Karena upah minimum yang ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta itu kemudian menjadi barometer bagi upah minimum di provinsi lain. Gitu. Artinya semua perjuangan yang Bapak lakukan tentu didasarkan juga berdasarkan kalkulasi yang baik dan akurat ya. Benar. Pak izin, saya mau tanya nih, kita sudah dengar nih banyak tentang perjalanan karir atau aktivitas Bapak gitu ya. Dan kayaknya kalau saya lihat Bapak ini lebih cenderung untuk membantu masyarakat, melihat orang lain lah gitu ya, kondisi orang lain. Saya pikir itu posisi yang tidak mudah karena lebih mengutamakan orang lain gitu ya. Dan kira-kira apa Pak dorongannya? Artinya kenapa harus lebih mengutamakan orang lain dulu gitu ya? Itu waktu itu Bapak mengupayakan itu sudah berkeluarga atau bahkan kalau kita tahu kan Bapak Gibson saat ini adalah seorang hamba Tuhan. Apakah di situ juga
Bapak sudah terpanggil menjadi hamba Tuhan, Pak? Silakan. Iya, memang karena latar belakang dari keluarga saya mungkin dari keluarga yang ekonomi pas-pasan lah, ya. Kalau dibilang kurang, bisa juga kurang. Karena waktu masa kanak-kanak itu, ibu saya suka suruh saya bikin surat minta uang ke tulang saya gitu. Mau bayar mau bayar uang sekolah kurang, jadi saya suruh bikin surat. Dia kan kurang sebenarnya. Benar. Masyarakat yang seperti kami itu kan masih banyak, ya, yang artinya keadaannya masih di bawah. Itu mungkin memicu saya mempunyai orientasi juga supaya kehidupan sosial masyarakat itu bisa diangkat lah, ya, dengan apa yang saya kerjakan, dan juga karena dorongan spiritual yang kita yakini, ya, karena memang sejak muda saya sudah guru sekolah minggu juga, ya, jadi saat itu guru sekolah minggu, Pak, waktu terjadi berjuang, unjuk rasa berjuang itu. Oh ya sudah guru sekolah minggu. unjuk rasa itu udah sintua. Oh ya. Oke. Kalau teman saya di gereja itu persoalkan saya, ini sintua kok demo katanya. Nah itu, Pak. Apa respon Bapak waktu artinya sedang memperjuangkan sesuatu, percaya atas apa yang diperjuangkan, tapi tidak didukung oleh lingkungan? Ya, yang pertama saya melakukan sesuatu itu bukan untuk kepentingan saya. Ya, untuk kepentingan umum. Dan dilakukan atas dasar keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Ya, jadi ada keyakinan dulu saya melakukan ini punya daya dukung, ya, artinya daya dukung dari ekosistem lah di dalamnya, sehingga ketika kita mengerjakannya itu tidak ada konflik dalam diri kita sendiri. Jadi kita memang mengerjakannya benar-benar didasari oleh keyakinan. Nah, walaupun lingkungan misalnya resisten oleh karena keadaan kita, ya memang kita jelaskan kita tidak melakukan hal-hal yang berorientasi negatif. Ya kan? Kan orientasi kita yang harus kita benahi. Tujuan kita yang harus kita benahi. Ya, sepanjang tujuan dan orientasi saya itu adalah untuk hal yang baik, itu saya kerjakan. Ya, bukan sesuatu yang untuk diri sendiri. Ya, karena kan sistem tidak semuanya sempurna. Jadi perlu ada pressure group. Nah, kita adalah bagian dari pressure group. Iya, Pak. Saya pikir kan memang apa yang waktu itu Bapak perjuangkan cukup beresiko gitu ya, berinteraksi dengan pihak-pihak yang cukup punya kekuatan. Juga ada tekanan yang muncul dari bawah contohnya gitu ya, apa yang Bapak perjuangkan untuk menyuarakan itu. Dan saya pikir tentu tekanannya sangat kuat gitu ya, situasinya sangat menekan lah, saya pikir begitu. Dan pernah nggak Pak merasa lelah, capek, atau merasa tidak didukung sehingga Bapak merasa ini menjadi beban yang cukup berat buat Bapak gitu? Boleh cerita, Pak? Iya. Karena yang pertama kegiatan itu kita lakukan dengan suka hati, ya, dengan sukarela, dan memang ada unsur risiko. Misalnya pada saat aksi unjuk rasa tadi yang tahun 2001, itu memang resiko PHK itu ada, ya, di BUMN kan. Tapi puji Tuhan, ya saya merasa bahwa ya Tuhan tolong. Ya, bagaimana Tuhan menolong saya kan saya tidak tahu. Bagaimana Tuhan cara bekerja, toh saya nggak diapa-apakan waktu itu. Tidak ada sanksi, ya. Walaupun ekses dari peristiwa itu
ada 2 orang direksi kami yang harus diberhentikan, Oh. gitu ya. Jadi tapi itu kan ya saya nggak tahu ininya, tapi saya jalankan saja apa namanya apa yang saya yakini benar, gitu ya. Dan sepanjang tidak berorientasi kepada tadi kepentingan saya, ya sampai sekarang pun saya selalu berorientasi itu. Jadi memang resiko itu ada dan terus ada. Jadi dan karena setiap pilihan itu kan ada risikonya. Saya memang menjalani dan menikmati saja risiko-risiko itu. Wah, luar biasa ya Bang, memperjuangkan karir tuh luar biasa. Yang penting tuh menjadi dampaknya ya. Iya. Dampak itu bagi banyak orang. Iya. Bahkan seluruh Indonesia merasakannya. Iya. Sampai saat ini ya Pak. Karena saya lihat kan dari UMP itu kan memang rata-rata di atas 100 ribuan ya Pak, naik setiap tahun. Ya. Jadi kalau UMP memang sejak 2012 itu signifikan naiknya. Iya. Nah, saya sudah tidak lagi anggota dewan. Nah, tapi saya memulai itu dulu pada posisi yang tadi saya sebutkan di 2004 sampai 2010 ya. Selama 6 tahun, dan setiap tahun saya pasti berinteraksi dengan gubernur. Suatu ketika saya pernah juga tidak setuju, kami tidak sepakat, saya tidak tanda tangan. Akibatnya gubernur juga nggak berani mengeluarkan keputusan gubernur, sehingga kami waktu itu dipanggil ke Balai Kota, dipanggil oleh Pak Gubernur dan Menteri Tenaga Kerja. Ya, kami dipanggil, tapi itu karena memang saya saya nggak tahu juga keberanian saya dari mana. Ya pasti dari Tuhan lah ya. Jadi saya tetap menolak, walaupun sudah ada menteri. Sudah ada Pak Gubernur, saya tetap menolak menandatangani, gitu. Jadi ya itulah satu kenangan ketika saya melaksanakan apa yang menurut saya tanggung jawab saya sebagai wakil dari pekerja. Ya, walaupun akhirnya Gubernur tetap mengeluarkan pergub, ya, karena 2 unsur kan setuju. Pengusaha dan pemerintah setuju. Hanya kami yang tidak setuju. Jadi pemerintah menganggap ini sudah 2 unsur jalan. Nah, akibatnya waktu itu aksi demo. Aksi demo dari komunitas buruh Jakarta. Nah, saat aksi demo kan biasa kalau demo panggil perwakilan. Nah, perwakilannya saya juga yang masuk, yang menjelaskan mengapa harus ada demo gitu ya. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang yang ya saya jalani dengan jalani dengan senang hati aja. Sukacita ya Pak. Ya, sukacita aja, karena untuk dalam idealisme saya. Ya. Di tengah perjuangan itu Pak, kapan momen Bapak tuh merasa aduh nggak kuat lagi nih gitu Pak? Apakah ada Pak? Atau dari tadi kan ya mengerjakan itu dengan sukacita, tapi mungkin kan ada momen yang kita nggak lihat tuh, tapi menjadi momen yang benar-benar nggak kuat gitu sih Pak dalam perjuangan itu. Kalau saya rasanya sih nggak pernah merasa tidak kuat ya. Tapi memang ada saat tahun 2019 saya di perusahaan saya ancaman PHK. Jadi itu. Karena kami waktu itu demo juga, gitu ya. Demo juga. Saya dan teman saya sudah mau di PHK. Jadi sebetulnya kawan saya yang harusnya gitu kan, panggil saya kan, bro. Tolong tanya Pak Direktur dong, katanya saya mau di PHK katanya, gitu ya. Sebenarnya dia yang mau di PHK awalnya, gitu kawan ini. Jadi saya tanya Direktur, kata Direktur, ya ada usulan untuk di PHK, gitu. Itu peristiwanya hari Jumat, saya diminta konfirmasi ke direksi. Jadi kawan saya ini dipanggil hari Senin. 3 hari berikutnya pemberitahukan mau PHK,
Ya, itu hari Jumat ya. Hari Senin mau dipanggil. Tapi hari Minggu saya ditelepon oleh pejabat di Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan ada pejabat dari instansi di intelijen negara gitu ya yang mau ketemu ya hari Senin ya mau ketemu katanya. Nah tiba hari Senin teman saya yang mau di PHK ini sudah ketemu dengan pimpinannya. Setelah ketemu dengan pimpinannya, dia hubungi saya. Bro, tadi saya udah ketemu dengan pejabat atasannya. Gimana bro? Yang di PHK bukan hanya satu orang bro, bukan hanya saya bro. Ada 2 orang katanya. Sama siapa lagi bro? Saya bilang. Sama bro katanya. Wah, saya juga ikut di PHK. Saya bilang, iya bro. Itu. Jadi ya Senin sore kami ketemu dengan pejabat yang tadi saya sebutkan, dengan pejabat Depnaker juga. Kemudian dari pertemuan itu kami kemudian dipertemukan di kantor Kementerian BUMN. Jadi di kantor Kementerian BUMN, kemudian apa yang menjadi tuntutan kami diakomodir sehingga kasus PHK pun selesai. Termasuk kawan saya. Itulah hal-hal yang ya sebagai orang percaya tentunya kan dia ada yang kebetulan ya. Iya benar Pak. Ya, jadi Tuhan campur tangan dari caranya yang tidak kita lihat. Iya benar sih. Luar biasa. Karena memang kalau terjadi itu, saya kan sudah mau pensiun juga. Iya ya Pak. Waduh. Sudah di PHK. Nah iya benar Pak. Karena kalau PHK nggak dapat uang pensiun juga ya Pak? Ya setidaknya kan beda ininya. Orang di PHK karena pensiun murni dengan orang di PHK karena pelanggaran disiplin gitu kan. Iya. Ya, jadi ya tapi sekarang udah benar PHK karena memasuki usia pensiun. Oh iya. Ini namanya pensiun Pak. Ini pengalaman. Ya. Yang luar biasa apa yang menjadi pengalaman Pak Gibson ya. Dari kecil di Sumatera Utara merantau, ikut turut bekerja bersama orang tua, tekun dalam mengayom pendidikan sehingga dalam pekerjaan pun Tuhan berkati, bahkan berdampak juga kepada orang banyak. Benar. Dalam hal ini ruang lingkupnya sampai ke nasional gitu ya kayak. Iya benar. Sungguh luar biasa perjalanan hidup Bapak. Dan Pak pada tanggal 25 April ini ya Bapak dipercayakan untuk melayani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkupi DK Jakarta ini Pak. Dan tentu itu kan bukan hanya Perkupi kan bukan hanya sekedar atau hanya organisasi saja, tapi juga berbicara tentang iman gitu ya. Pak, kira-kira hal besar apa atau apa pandangan Bapak, rencana Bapak sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkupi Jakarta, DK Jakarta ini ke depannya gitu Pak? Ya, pertama saya sampaikan terima kasih dulu kepada Ketua Umum dan jajaran DPP Perkupi yang mempercayakan saya untuk menjadi Ketua di DPW Jakarta. Sebagai Ketua DPW tentu kita menjalankan organisasi ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi. Mana organisasi kita itu disebutkan mempunyai orientasi dan tujuan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang keagamaan. Artinya keagamaan di sini bukan dalam penyelenggaraan ibadah karena itu adalah ranahnya gereja, tapi dalam hal bagaimana kita membangun harmonisasi. Ya. Nah, tujuan dari organisasi ini kan termasuk dalam meningkatkan taraf sosial dari anggota. Nah ini yang memang kita akan rumuskan ke depan, bentuk peningkatan taraf hidup sosial dan ekonomi dari anggota. Tentu ada program-program nanti akan kita susun bersama sesuai dengan arahan dari pusat, sehingga organisasi ini memang benar-benar bermanfaat bagi
stakeholdernya. Oke Pak. Oke, mungkin udah banyak yang kita di-sharing ke kita ya Bang. Iya. Dan sangat memotivasi kita sebagai anak muda. Walaupun mungkin dulunya kita berjuang buat pendidikan kita, tapi itu nggak menutup kemungkinan buat kita tuh untuk berdampak bagi orang lain. Ya sama kayak nama podcast ini tuh lightnya harus tetap diterapkan gitu ya Bang. Dan Bapak ini walaupun pendidikannya di awal tuh sulit, tapi Tuhan kasih jadi terang dimanapun dia berada. Dan berdampak buat nasional. Nah ini ada kuis cepat nih Pak, sebelum kita closing ya Pak. Oke, ini mungkin kita kasih hanya 2 detik ya Bang. Iya. Singkat sekali. Silakan Ini Kak. memilih Pak. Oke, boleh dijawab ya Pak. Langsung dipilih aja tanpa penjelasan Pak. Oke, ngopi atau ngeteh Pak? Kopi. Oke, kopinya apa Pak? Cappuccino. Oh, cappuccino. Rapat panjang atau rapat singkat tapi padat Pak? Singkat dan padat. Oke, singkatnya berapa jam tuh Pak? Tetap panjang. Kerja dengan anak muda atau kerja dengan senior? Anak muda. Oke. Kalau stres, doa dulu atau cari solusi dulu, Pak? Doa. Oh, oke. Boleh, Bang. Ya, 1 kalimat untuk Like and Life. Bermanfaat. Oke, mantap. Terakhir Pak, masih kangen nyetir angkot nggak? Suka ingat aja. Oh, suka. Oke. Nostalgia ya. Kalau lewat jalur, Oke. kalau lewat jalur itu, saya dengan anak-anak saya selalu bilang, Oh iya. saya dulu narik di sini. Oh. Dulu rutenya apa, Pak? Rutenya, nah pada zaman masih gelantungan, itu dari Cawang ke Kranji, Oh, Ya. jauh. Kampung Melayu Pulau Gadung, itu Oh, gelantungan oke, tuh. oke. Wah. Setelah sudah jadi KWK sekarang, itu jalurnya Cililitan Cilangkap, KWK 02. Wah, oke. Oke, mungkin bisa disampaikan ya Pak, dari Bapak tuh ada pesan-pesan hidup buat teman-teman yang nonton, boleh Pak disampaikan? Ya, khususnya untuk generasi muda, tetaplah bekerja maksimal, belajar maksimal, dan berdoa. Percayakan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang terbaik daripadanya pasti akan diberikan kepada kita. Oke, luar biasa, di closing dengan sangat luar biasa ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak udah mau sharing-sharing dengan kita. Sama-sama. Benar-benar mengajari kita untuk berdampak tuh bukan hanya tentang karir, tapi juga bisa berdampak buat orang lain ya Pak. Jadi kadang kan karena anak-anak muda ini kan ngejarnya apa? Ngejarnya karir gitu. Lupa harus berdampaknya Pak, harus menjadi berkat bagi orang lainnya gitu. Dan Bapak mengajarkan kami bahwa berkat itu bukan tentang karir aja, tapi menjadi berkat di tengah-tengah orang lain, itu yang paling penting. Terima kasih banyak Pak udah hadir di tempat Terima ini. kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu, Amin. segala rencananya Tuhan lancarkan. Amin. Dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Amin.